رب العالمين الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمستغفرين والساجدين والصالحين والراكعين والمصلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir di muka bumi ini dalam rangka mendakwahkan Islam, dalam rangka memberikan solusi-solusi yang solusinya itu tanpa masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah tanpa solusi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah ini saya ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita terus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan berbagai problema kehidupan. Namanya hidup pasti selalu ada problem, karena kalau tidak ada problem namanya bukan kehidupan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sesungguhnya agama Islam itu hadir membawa solusi. Seluruh aspek kehidupan insya Allah selesai kalau diselesaikan dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada solusi ekonomi. Islam sudah ada namanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Namun potensi zakat di Indonesia beberapa tahun lalu, bahkan sekitar 10 tahun lalu diteliti, itu kurang lebih 200 triliun dalam 1 tahun. Apa yang terjadi? Tahun lalu 2019 Basnas menyampaikan bahwa di Indonesia zakatnya hanya terkumpul 10 triliun, hanya 5% dari potensi atau dari kemungkinan harusnya tercapai. Artinya apa? Kalau seandainya zakat ini dilakukan oleh umat Islam yang sudah nisab, yang sudah wajib, maka akan memberikan solusi yang luar biasa. Bahkan sekarang ada lagi yang baru namanya wakaf uang. Jadi umat Islam bisa wakaf bukan hanya berbentuk tanah, tetapi berbentuk uang. Bagaimana caranya? Wakaf uang itu, uangnya itu harus utuh. Misalnya seseorang berwakaf uang 5 tahun 1 miliar. Ketika selesai 5 tahun, uang 1 miliarnya itu harus kembali kepada pemiliknya. Sementara manfaat selama 5 tahun itu, itulah yang dipergunakan untuk kemaslahatan.
Atau wakafnya itu wakaf selamanya, wakaf 1 miliar sampai kapanpun, yang 1 miliar itu tidak boleh berkurang. Tapi manfaatnya kalau seandainya yang 1 miliar itu diputar, itu adalah hak bagi kehidupan sosial masyarakat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi Islam itu hadir dengan solusi, dan seluruh aspek kehidupan itu solusinya insya Allah ada di dalam Islam. Termasuk wabah yang sekarang ini menimpa kita. Apakah Islam punya solusi? Ada. Minimal Islam itu memiliki 5 solusi menghadapi wabah. Yang pertama adalah akidah. Jadi dalam menghadapi wabah ini, umat Islam akidahnya harus kuat. Umat Islam akidahnya harus kokoh. Karena tidak ada satupun daun yang jatuh tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala apapun tidak akan terjadi. Ini harus kokoh di dalam hati sanubari umat Islam. Jangan goyah oleh keadaan apapun dan sampai kapanpun dimanapun. Akidah umat Islam yang lain, likulli da'in dawa'un fa'udha usiba dawa'ud da'i bara'a biiznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Ini yang harus diyakini oleh umat Islam. Umat Islam tidak boleh pesimis. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah memberikan obat. Innallaha lam yanzil dawa'an illa wa anzalallahu shifa. Alimahu wa jahilahu man jahilahu. Allah selalu menurunkan obat, tetapi ada orang yang tahu obatnya dan ada yang tidak tahu. Itu yang harus ditanamkan sebagai cara dalam menghadapi wabah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam memiliki tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Di antaranya Islam memerintahkan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Karena makan dan minum itu akan menciptakan imun kalau tidak berlebihan. Ada lagi ayat lain yang mengatakan makan dan minumlah yang halal, thayyibah, halalan thayyibah. Kalau ilmu kedokteran itu kan hanya yang penting thayyibah. Yang penting bergizi, maulah dari mana nggak ada masalah. Yang penting bergizi. Yang penting kadar gulanya rendah, misalnya begitu. Yang penting jangan terlalu banyak MSG. Dalam Islam tidak cukup thayyibah, tetapi juga harus halal. Bagi umat Islam, makanan yang bergizi tidak cukup menopang imunitas muslim kalau seandainya tidak halal. Begitupun sebaliknya, halal tapi kurang bergizi bagi umat Islam itu tidak dibenarkan, karena perintahnya halalan thayyibah. Sekarang kita dianjurkan untuk banyak makanan bergizi, minum vitamin dan lain sebagainya ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, Islam mengajarkan juga dalam kondisi pandemi itu ada yang namanya, hadisnya sangat terkenal sekali setelah adanya pandemi, adalah bahwa kita tidak boleh bercampur dengan mereka yang terkena wabah. Kalau sekarang karena situasinya sangat kompleks, diterjemahkan oleh para ilmuwan, diterjemahkan oleh pemerintah, kita harus pakai masker. Itu sebetulnya adalah pemahaman terhadap hadis tadi. Harus pakai masker, harus social distancing, harus rajin cuci tangan. Sebetulnya itu sudah diajarkan di dalam Islam. Bagaimana tidak, umat Islam dalam sehari minimal 5 kali cuci tangan, cuci muka. Itu insya Allah kalau seandainya dilakukan
dengan benar, maka itu adalah bagian dari tindakan ketika menghadapi wabah dan tentunya mendapatkan pahala. Karena di dalam rangka mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang keempat, kalau seandainya sudah terlanjur ada yang positif, maka umat Islam wajib berobat ke dokter, kepada mereka yang paham ilmunya, yang paham akan bagaimana cara-cara mengobatinya. Dianjurkan untuk terus menggali, para peneliti-peneliti ini terus menggali, mencari vaksin, mencari obat yang bisa menyembuhkan. Bisa juga dibantu dengan pengobatan Islami. Misalnya dibantu minum habatus sauda, dibantu dengan berbekam, dibantu dengan berpuasa, dibantu dengan rokok. Iya. Karena ruqyah itu kok bisa ruqyah menyembuhkan? Bisa. Karena ruqyah itu bisa menyembuhkan penyakit lahir dan batin. Ruqyah itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Logikanya gimana? Kalau logika kedokterannya kan gampang sebetulnya. Bahwa menurut kedokteran, penyembuh yang paling nyata, yang paling utama itu sesungguhnya adalah keadaan ketenangan hati. Nah, kalau dengan ruqyah orang bisa tenang hatinya, berarti itu adalah penyembuh. Itu. Jadi logikanya ke situ. Di samping tentunya bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, solusi Islam di masa pandemi ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua cara dilakukan, setelah semua penelitian dilakukan, apa yang terjadi kepada kita, apa yang terjadi kepada lingkungan kita, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Khatib melihat masyarakat itu cenderung ada dua. Ada yang menyepelekan. Ini di dalam Islam tidak dibenarkan. Wah, semua ini ya tergantung Allah. Tidak bisa. Karena Allah itu menurunkan sunnatullah. Allah sudah menurunkan sunnatullah, ya kalau A, ya A. Kalau Anda menanam timun, ya buahnya timun. Sama COVID atau wabah ini, kalau menurut kedokteran, menurut ilmunya begini, ya memang begitu hukum alamnya. Sunnatullah. Ini ada yang berlebihan ke arah itu. Ada juga yang sebaliknya berlebihan, terlalu khawatir. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Karena terlalu khawatir, akhirnya dia menghilangkan akidah dan juga menghilangkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslim sekarang itu lagi digembor-gemborkan namanya wasatiyah. Jadi kita itu harus mengikuti keilmuan terbaru, tapi kita juga jangan lupa akidah dan tawakal kita, karena seluruh yang ada ini sesungguhnya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah kalau solusi-solusi ini kita lakukan, insyaallah bukan hanya keselamatan kita, bukan hanya kemenangan kita, tapi juga insyaallah kebahagiaan kita di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim.
Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم واتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور